sejarah film era 80-an. Dengan saya, Faizatul Askia. Saya, Medina Wastu. Saya Syifa Zahra. Saya Paniel. Saya Muhammad Abi Gunawan Sirait. Saya Habisi Ramadan Lubis. Saya Fitra Dananjaya. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang layar emas dan sensor pada era film tahun 80-an. Pada tahun 1980-an, film Indonesia mengalami puncak kejayaan. Namun, pada masa keemasan tersebut sangat banyak tentang peraturan sensor yang sangat ketat dari pemerintah. Maka dari situ, yuk mari kita bahas apa itu. Pada tahun 1980-an, film di Indonesia sangat berkembang pesat. Bioskop menjadi salah satu industri film yang sangat meningkat penontonnya karena belum adanya handphone dan media sosial lainnya. Cukup sekian. Terima kasih. Rapi Studios was the biggest and most prolific of the Indonesian genre studios, which created between 50 to 60 films during its apex in the 1980s, usually budgeted around $150,000 to $200,000, some of which were released on the international market. The company was founded by Gope Samtani and his brother, sons of an Indian family that had been successful in the textile industry. I was interested in films since my school days. I used to go to the studio to see the shooting and so on, so that made me decide that's my business. 1968 we started Rapi Films, and 71 we did our first production. Jangan tinggalkan aku, Tony. Indonesia is, they believe in black magic, they believe in mystics. So even though that, they feel scared after they see the movie, and still they want to watch it. And we always show that, good always conquers evil. The Indonesian, like a priest type of man, he will read the verses of Quran and try to drive away the ghost. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Era in Indonesia is defined as the phase between 1966 and 1998, in which military strongman General Suharto ruled the country. And while any direct criticism of the corrupt regime was strictly prohibited, the government relaxed censorship laws for exploitation films. In response, genre filmmakers relished the freedom to violate the boundaries of taste and common sense in ways that helped them cope with the repression of daily life. The golden age of Indonesian pulp cinema lasted for almost 20 years and then ended abruptly in 1997. Halo semuanya, saya Faizatul Askia akan menjelaskan sedikit tentang materi kami. Nah, jadi film Indonesia era 80-an dipengaruhi oleh budaya populer masyarakat. Genre yang paling digemari adalah film komedi, laga, dan horor maupun kolosal.
Nah, jadi film-film ini menampilkan cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Hei, kalau ketawa jangan kayak kuntilanak. Apaan kamu ini? Nuduh orang seenaknya. Jangan belaga. Emangnya aku nggak dengar ketawa cengengesan itu? Mentang-mentang jadi rebutan. Seenaknya saja ngetawain orang. Ngaco. Aku tidak mentang-mentang. Aku tidak mentertawakanmu. Kamu cari gara-gara ya? Kamu yang suka cari gara-gara. Biar kamu cantik. Tapi kamu... Biarin. Daripada punya muka sepertimu. Muka picisan, GR, norak. Mana ada laki yang mau sama kamu? Mukamu judes. Mana ada perempuan yang mau sama kamu? Gudang ngerain gombal. Biarin. Kamu sok. Mentang-mentang anak babe. Anak kan jadi anak babe. Daripada jual beli surat cinta. Sok tahu. Sok teu. Udah. Udah apa? Emangnya kamu kecakapan? Ngaca dulu dong. Bagio aja masih lebih keren dari kamu, tahu? Jangan sewot dong. Kok jadi Baba Bagio? Siapa yang sewot? Kamu yang duluan. Biarin. Kamu kayak anak kecil. Biarin. Nah, ketahuan. Mukamu merah. Pasti sebentar lagi mau nangis. Kamu terlalu. Loh, kok? Kamu nyebelin. Wah. Iya. Ya, cengeng. Udah. Salah satu ikon terbesar film Indonesia pada era 80-an adalah Warkop DKI. Lewat humor yang ringan dan satir sosial, Warkop DKI berhasil menarik perhatian banyak kalangan pada masa itu. Meskipun banyak mengandung kritik sosial, penyajian Warkop DKI dibuat seaman mungkin agar tetap bisa lulus sensor. Sekian dari saya. Salah sesuatu itu mesti banyak belajar dari orang tua. Nih lihat Om. Kurang ajar lu ya. Lu kira gue udah nggak laku kawin? Setan. Pakai disodok sama bambu segala. Monyong. Maaf Bu, nggak sengaja. Saya kirain gedebong pisang. Kurang ajar. Angsip mana situ? Ayo, Cip. Ayo loncat, ayo loncat, ayo percip. Ya, ayo kita percip. Loncat, Cip, loncat. Pada masa Orde Baru, pemerintah menerapkan sensor film melalui Lembaga Sensor Film atau LSF. Nah, tujuannya untuk menjaga moral masyarakat dan stabilitas nasional. Jadi, adegan yang dianggap melanggar norma atau yang mengandung kritik politik biasanya sering dipotong-potong atau diblur. Sensor film membatasi kebebasan sinias. Namun di sisi lain, keterbatasan ini membuat pembuat film pada era 80-an lebih kreatif dalam menyampaikan pesan secara simbolik. Hal ini membuat estetika khas sinema Indonesia pada era 80-an. So this is like a reminder of the golden age of Indonesian cinema. Indonesia era 1980-an merupakan perpaduan antara kejayaan budaya populer dan ketatnya aturan sensor. Meskipun dibatasi film